sini kecil mengasihi aku katanya. Aku di sini adalah hikmat. Menurut kitab pasal 8 ini juga, Amsal ini, ayat yang ke-12. Aku hikmat. Hikmat itu siapa? Tuhan Yesus. Tapi kalau dia sekedar hikmat, tulisannya, hurufnya ketika hikmat ini bicara, hanya huruf kecil. Karena menunjuk kepada hikmat. Lalu 1 Korintus 1 berkata, dijelaskan, hikmat itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ayat ini berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, karena Lazarus mengasihi Yesus juga. Jadi saudara ada apa namanya, gayung bersambut ya. Terkadang saudara banyak orang, dia hanya pengen dikasihi, tapi dia nggak mau mengasihi yang mengasihi dia. Itu namanya saudara menang sendiri, ego namanya saudara. Ayat ini berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Sebetulnya dalam kitab 1 Yohanes berkata, maupun dalam Galatia, Allah terlebih dahulu yang mengasihi kita melalui Dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban di bumi ini, di mana tubuhnya menjadi korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Itu tubuhnya saudara. Ditaruh di tubuhnya. Lalu saudaraku, darahnya menebus kita. Itu kasihnya sama kita luar biasa. Tapi saudara, nggak semua orang menyambut kasihnya ini. Tapi orang tiga ini, tadi ayat itu menyaksikan saudara, orang yang engkau kasihi sedang sakit. Apa artinya saudaraku di sini? Orang yang mengasihi aku, lihat ini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Coba kita baca saudara. Kita sering bisa saja mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Bagaimana kita membuktikan kita mengasihi Yesus? Coba kita baca dulu ayatnya saudara. Dalam kitab Yohanes 14. Lihat ayat ini. Ayat 23. Kita baca. 3, 2. Ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Cukup dulu situ. Ini dulu saudara, penekanannya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Pertanyaannya saudara, apakah kita seorang yang menuruti firman apa tidak? Kalau kita menuruti firman, betul-betullah saudaraku, kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi Dia lebih dahulu. Dia yang mengasihi kita lebih dahulu, tanpa syarat. Dengan cara Dia korbankan hidupnya saudara untuk kita. Tapi saudara, kita harus mau saudaraku mengasihi Dia juga dengan cara lakukan firman-Nya. Ada banyak orang saudaraku hanya di mulut saja mengasihi Tuhan. Sebetulnya tidak. Iya. Atau bisa seperti ini, coba kita baca dulu kitab Lukas 7. Ada seperti ini saudara. Tingkatan-tingkatan orang mengasihi. Ada yang seperti ini. Kalau tadi kan yang pertama apa? Ada orang nggak mau membalas kasihnya. Dengan cara harus sebetulnya mengasihi Tuhan. Nah yang kedua ini agak seru ini saudara. Yang saya pahami. Lukas 7.
Coba kita baca saudara. Lukas 7. Ayat yang ke-36. Tetapi supaya lebih singkat, kita baca saja, yaitu ayat 40 mulai. Kita baca. Ayat 40 mulai. Dan seterusnya, kita baca 3-2 ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, ini jangan salah paham ayat ini. Ini Simon adalah orang Farisi, mengundang Tuhan Yesus makan. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang terkenal di kota itu, orang berdosa. Tiba-tiba saudara, ayat ini berkata, dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air mata. Yang kedua apa? Ia mencium kaki Tuhan Yesus dengan tiada henti. Yang ketiga, si perempuan ini meminyaki kepala Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal. Sementara saudara, si Simon ini apa? Membasuh kaki Yesus pun tidak. Hanya mengundang dia makan di rumahnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, ini orang Farisi ya, dibilang, ada apa? Tuhan, guru. Dia masih ngomong guru. Dia karena pikir orang Farisi, saya setara dengan dia ini. Sama-sama gurunya kami. Di sini, ya. Sama-sama gurunya kami. Lalu apa yang terjadi saudara? Datang hari itu si perempuan ini, langsung dia mengatakan sebuah perumpamaan. Coba dulu, kalau ada yang berhutang, dikatakan ayat ini 500 dinar. Ada yang lain 50. Sama-sama hutangnya itu dilunaskan. Tidak diperhitungkan lagi. Dianggap tidak ada, dihapuskan hutangnya. Siapa yang lebih mengasihi dia? Tentu yang paling banyak hutangnya. Betul katamu itu. Saudara, terbukti sebetulnya dalam hari-hari kita, membuktikan kita mengasihi Tuhan. Kalau kita merasa hutang itu artinya sih hutang dosa ya. Kalau Injil Matius berkata, hutang dosa. Hutang dosa kita, Kolose pasal 2, itu telah dipakukan di kayu salib. Dosa kita sederetan mulai dari kita sejak dari kandungan. Sampai saudaraku selesai, kita ketemu Yesus. Dosa kita itu yang sudah, yaitu berberkas-berkas luar biasa lumayan. Tulisan itu dicatat iblis. Itu dirampas oleh Tuhan Yesus. Dipakukannya di kayu salib. Tanpa memperhitungkannya. Dihapuskan semua.
Orang Farisi ini, saudara Simon, sebetulnya dia ini dosa yang paling banyak sebetulnya. Kalau kata Yakobus pasal 3 maupun 2 Petrus 2. Seorang yang mengatakan dirinya guru, hukumannya lebih berat. Kelak. Yaitu di alam maut atau di neraka. Karena mereka, saudara, mengajar tapi nggak ngerti. Dosanya paling banyak sebetulnya. Tapi dia, saudara, merasa dosanya sedikit. Bahkan kalau berdoa dalam Injil Lukas, merasa, saya bukan orang seperti yang di belakang itu. Pemungut cukai, saya bukan orang berdosa. Lalu saudara, orang ini yang merasa dosanya yang banyak itu diampuni. Dia sangat mengasihi Tuhan dengan membuktikan. Dia lakukan firman Allah dengan sepenuh hatinya. Coba lihat saudara, dibandingkan dengan orang Farisi yang tahu tentang firman. Orang ini, saudara, luar biasa. Ada di sini setidaknya 3 bagian. Dia, saudaraku, ayat ini berkata, air matanya menyeka rambutnya. Apa? Dia menyeka pakai air matanya dengan rambutnya, yaitu membasuh kaki Tuhan Yesus. Air matanya. Bayangkan. Dia merasa, saudara, hutangnya yang begitu banyak itu, yang tidak bisa dibayar. Dilunaskan begitu saja, dihapuskan. Makanya dalam Injil Matius 5 berkata, kalau ada engkau datang ke gereja, engkau merasa ada sesuatu di hati saudaramu, pergi dulu kau berdamai dengan saudaramu itu. Kalau tidak, nanti datang algojo membawa kau ke penjara. Dan di sana kau harus membayar hutangmu itu. Kalau ada seorang saudaraku, dia merasa kalau datang sama Tuhan, dia tidak, saudaraku, dia merasa dia tidak punya, misalnya sebelumnya dia misalnya tidak berdosa. Ya, apalagi dia menyakiti temannya, si A si B, tanpa alasan yang benar. Ayat itu berkata, kita akan membayar kelak lunas, saudaraku, hutang kita. Dalam penjara itu. Tapi nggak bisa. Siapa yang bisa melepaskan dirinya dari hutangnya? Makanya dalam Alkitab berkata, saudara, dulu kalau ada seorang Israel menjual dirinya, arti menjual dirinya, dia menjadi budak kepada seorang tuan yang lain, orang lain. Orang itu nanti harus ditebus. Siapa yang menebus? Saudara terdekat. Yang bisa membayar hutangnya tempo hari, karena banyak hutangnya. Ternyata, saudara, Tuhan Yesus berkata Lukas 8 maupun Ibrani pasal 2. Kita ini saudaranya Yesus. Makanya dia datang sama kita. Ditebusnya semua hutang dosa kita, saudara. Dibayarnya lunas di kayu salib kepada Bapa di sorga. Lihat di sini, saudara. Si perempuan ini tahu dia berdosa banyak. Sampai, saudaraku, yang kalau yang kedua, dia tidak henti-hentinya mencium kaki Yesus. Oh, ini namanya orang yang merendahkan dirinya. Saya teringat dengan Amsal berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan orang yang rendah hati. Yesus ini berkata dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28, 29, 30. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Dia merendahkan dirinya, saudara, mencium kakinya. Ada banyak orang tak mau merendahkan dirinya di kaki Tuhan. Makanya dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya nanti dia tumpang tangankan kepada kita. Dan di sini, lalu yang ketiga apa? Dia meminyaki, yaitu kaki Tuhan Yesus dan kepalanya dengan minyak yang mahal. Waduh, saudara. Sampai-sampai curiga nih si Simon. Kalau dia ini nabi, tahu dia nih, pasti orang ini orang berdosa. Sering saudara langsung menuduh orang berdosa.
Coba dulu saudara, belajar dulu ya, seperti kita ini, seperti dalam ratapan berkata. Kita harus memeriksa diri kita dulu. Kita periksa. Apalagi kalau dibuktikan dengan penglihatan-penglihatan. Ya, saya bersyukur. Sebetulnya kalau kita saya pengen sebetulnya setiap Selasa malam ibadah pengurapan, ada kesaksian-kesaksian. Karena teman-teman banyak yang mengalami kesaksian. Nanti kalau dikasih tahu, kesaksian itu misalnya ada dosa kita dituduh, nggak mau kita. Itu yang jadi masalah, saudara. Iya, kalau saya saudara misalnya misalnya teman-teman kita inilah, Pak, tadi ada penglihatan tentang Bapak. Bapak itu ada dosa, disembunyikan Bapak begini-begini. Bereskan dulu Pak, kata Tuhan seperti itu. Buat saya saudara, terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa buat saya. Saya akan datang mengaku di kaki salib Tuhan. Kita saudara, jangan saudaraku seperti Simon. Merasa sepertinya dosa orang lain lebih banyak dari saya. Padahal kita nggak menyadari saudara. Ada banyak yang kita lakukan tidak kita sadari ternyata sudah menyimpang. Nah ini saudara, yang harus kita perhatikan ya. Kita harus tahu bahwa sebetulnya kalau kita sadar kita ini orang paling berdosa, sejak dari kandungan kita berdosa sampai kita terpanggil menjadi anaknya. Di sanalah kita tahu, kita akan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Seperti Paulus berkata, kalau tentang orang berdosa, aku ini orang paling berdosa ya, kata dia di dalam kitab Timotius. Aku dulu ganas membawa yaitu orang yang sudah bertobat, yaitu ke penjara. Iya. Saya membinasakan mereka. Aku orang yang paling berdosa. Maka karena dia sadar dia paling berdosa, jangan heran saudara, kalau dia mengasihi Tuhan itu sangat luar biasa. Sebetulnya kita ini banyak sekali dosa kita saudara kalau kita sadar. Tiba-tiba datang Tuhan Yesus, hutang-hutang dosa kita dihapuskan. Tanpa syarat saudara. Yang penting kita mau mengasihi dia. Tapi saudara, ada banyak orang tidak mengasihi Tuhan. Lihat aja ibadah-ibadah begini. Iya. Ibadah-ibadah kita itu membuktikan, kalau saya saudara ya, saya pasti berjuang saya. Karena saya sudah percaya dengan jaminan firman. Beribadah itu berjuang. Kalau zaman dulu kan ke gunung ya, namanya ke gunung berjuang. Musa umur 120 tahun. Bayangkan umur 120 tahun, disuruh dia ke gunung Nebo. Siap dia berangkat dia. Nggak kayak model sekarang gunung, udah dikasih itu tanda-tanda. Ya sana sini ini enggak. Kita harus membuktikan saudara bahwa dosa kita yang banyak sudah dihapuskan. Buktikan kita mengasihi dia dengan menjadi pelaku firman. Begitu saudara. Lihat ini, kita kembali dulu Yohanes 12. Saya kalau sadar, namanya contoh lalu, misalnya hutang kita yang dibilang 500 tadi, 500 dinar. Coba dulu hutang kita banyak nggak bisa kita lunaskan. Tiba-tiba aku menghapuskan hutangmu. Bagaimana sikap kita sama orang itu? Kalau saya saudara, saya akan berbakti kepada dia seumur hidup saya. Sama seperti Alkitab. Dalam kitab Ulangan. Kalau Ulangan dulu karena si Tuan itu sangat mengasihi orang itu, yang menebus dia misalnya, sampai oke lah, saya siap ditindik lah, yaitu telinga saya. Tanda bahwa dia akan membaktikan dirinya kepada tuannya, yang mengasihi dia tanpa syarat. Saudara tahu dalam diri kita ada tanda. Kadang-kadang tanda itu kita lepaskan, membuktikan kita tidak membaktikan diri kita kepada Tuhan sepenuh hati kita. Iya. Kalau saya belajar seperti itu. Iya. Harus saudara. Iya. Tuhan itu sudah jamin kalau ibadah kita ini. Percaya saja saudara. Nah, selanjutnya apa dikatakan? Nah ini ya, ada yang gusar ini saudara.
Luar biasa nih pemuda-pemudi ini ya. Disambutnya betul ini. Wah, mantap. Saya bersyukur punya saudaraku contoh-contoh hidup ya. Contoh-contoh kesaksian hidup ini yang luar biasa anak-anak muda ini. Jangan anggap remeh anak-anak muda. Enggak kelihatan mereka, tapi saudaraku yang dikerjakan kelihatan. Lalu saudara, apa dikatakan di sini? Waktu di minyak itu, buli-buli itu, dipecahkan, tiba-tiba saudaraku minyak narwastu tadi yang mahal harganya, meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan dia menyekanya dengan rambutnya. Waduh, luar biasa ya. Seorang yang merendahkan hati, si Maria ini, keluarganya ini. Dan orang tiga ini selalu menyambut Yesus datang ke rumahnya. Dan melayani betul dengan perjamuan ya. Kalau kita baca, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani. Saya bersyukur saudara dengan teman-teman kalau kita, ini aja karena kita nggak ibadah sektor ya. Saudara, kemarin ini ada kesaksian saya sedikit. Saya menjamu, walaupun ini udah banyak kesaksian ya, tapi yang satu aja lah dulu. Hamba Tuhan Pak Pendeta kita dari waktu KKR, saya disuruh melayani di sana, di Sarolangun. Lalu besoknya Bapak Pendeta kita, saya bilang pulang nanti dari sana Pak, kalau mampir lewat Jagabaring, tolong Pak, kita makan dulu, makan siang ya Pak ya. Nah, sederhana saja Pak, saya bilang. Awalnya Pak Pendeta nggak mau dia, mungkin tahulah, tahunya saya uangnya Pak Pendeta ini mungkin begitu ya. Saya tahu Pak Pendeta kita. Kadang-kadang kalau misalnya bahasa Tapandulinya ngomong gini, air lu hepengmu. Ada duitmu apa enggak? Yang benar. Ada Pak. Lajulah. Karena Pak Pendeta tahu saudara, bagaimana dana kita, baik ke Batu Raja, ke pendopo tiap minggu. Ya. Belum lagi pelayanan yang lain. Nah saudara, mampir nanti Pak. Oke, lalu kita ajak makanlah. Pas makan saudara, rupanya berdoa lah kan. Ada yang berpenglihatan. Tiba-tiba waktu Bapak Pendeta kita berdoa, berkat itu melimpah dari sorga turun lewat hamba Tuhan beliau kepada saya saudara. Iya, langsung. Karena saya menyambut seperti ini dengan sukacita. Tidak masalah. Karena apa? Tuhan pasti sediakan semua. Tahu-taunya saudara tahu nggak besoknya? Waduh saudara, luar biasa saudara, diganti Tuhan saudaraku. Terus terang saja hari besoknya dan besoknya ada 2 kali. Aduh saudara, 2 kali lipat saudara dari yang saya apa. Waduh, Tuhan Yesus kan nggak mau berhutang ya. Apalagi kalau tahu kita misalnya menjamu hamba Tuhan ya. Kan kalau dalam Yohanes 13 ayat 20, kalau kita menyambut itu Tuhan Yesus, kita sedang menyambut, kalau kita menyambut hamba Tuhan, kita menyambut Yesus. Saya menganggap saya menyambut Yesus, menyambut hamba Tuhan itu. Dan ternyata saya dikembalikan Tuhan itu yang saya korbankan. Iya. Dan sikap saya lepas memberikannya, sukacita, tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut, tulus ikhlas, dengan kerelaan. Itu korban yang terbakar, saudara. Ini namanya saudaraku kita berkorban sama Tuhan. Belajar kita saudara berkorban. Nah seperti Yudas Iskariot ini, lihat ini. Ini jadi masalah di perjalanan. Dia ngomong saudara, aduh, minyak narwastu ini kan bisa dijual 300 dinar. Wah kalau dikatakan mengenai dinar berapa 300 dinar ini tuh saudara tahu 1 tahun gaji nih saudara. Gajinya si
gaji pokoknya, gaji semuanya si apa ini? Si mereka ini, si Maria ini. Waduh, saudaraku, dipecahkan begitu saja. Langsung saudaraku, Yudas Iskariot gusar. Hari itu saudaraku sudah menjelang hari Paskah. Lalu saudaraku, waktu dia bilang, lebih baik dijual saja 300 dinar dan dibagikan kepada orang miskin. Tetapi saudara, inilah Tuhan Yesus ini tahu ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Saudara, memang sangat berhati-hati kita. Kami pun demikian. Kami begitu takut, saudara. Makanya waktu saya beli mobil ini, saya lebih baik pinjam dari bank. Takut saya. Apalagi sekarang ada karunia-karunia. Kedapatan kita bersandiwara bisa masalah kita. Harus siap diuji kita. Tidak masalah. Nah saudara, datang Tuhan Yesus, biarkan dia melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Sebentar lagi hari Paskah. Hari di mana di sana saudaraku namanya Paskah, ada domba sembelihan. Yesus adalah anak domba yang disembelih, saudara. Dan itu rupanya ada di sana dipersiapkan untuk penguburannya, Paskah Tuhan Yesus ini. Sebentar lagi saudara hari Natal. Penting saudaraku, kita membuat persiapan-persiapan. Dengan saudaraku seperti dia ini, mau berkorban. Ayat 8 berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu. Kan dia ngomong, biar waktu Tuhan Yesus, waktu orang itu dibagi aja orang kepada miskin, datang Tuhan Yesus menjawab lanjutannya, karena orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Apa maksudnya saudara? Kalau Ulangan 15, ya, Ulangan 15 ya, ayat 11. Di negerimu tidak akan henti-hentinya orang miskin selalu ada. Maka jangan engkau pelit kepada mereka. Tetap engkau tolong. Setiap hari ada selalu orang miskin. Sama seperti ayat ini. Orang miskin selalu ada padamu. Artinya tiap hari kau bisa menolong mereka. Tetapi aku, kata ayat ini, tidak akan selalu ada padamu. Artinya Paskah, hari saudaraku Tuhan Yesus disembelih sebagai anak domba Allah. Hari Paskah tidak selalu ada. Sama seperti sebentar lagi Natal. Tidak selalu saudaraku Natal itu ada. Sebentar lagi kita mau Natal, tanggal 25 Desember ya. Kita perlu seperti si Maria ini, kita berkorban. Kita mulai lakukan persiapan-persiapan. Percaya saudara, kalau kita belajar memberi, saya percaya teman-teman, makanya saya bersyukur ya. Teman-teman kita ini udah mulailah berkorban. Tinggal sekarang seperti 1 Tesalonika 4. Lebih lagi didongkrak kesungguhannya. Kalau yang nanti saudaraku misalnya untuk hari Natal kita, yaitu saudaraku kita beri persembahan kita, mulai di hari-hari juga korban-korban lanjutan kita mulai belajar memberi. Kalau saya belajar saudara, apa yang diminta Tuhan itu ya, semenjak saya pemuda, apalagi mengenai maaf dulu, semenjak saya pemuda, persepuluhan saya, selalu saya beri sama Tuhan, sampai hari ini, sampai bulan ini, saya beri. Saya belajar saudara. Dan saya lihat saudaraku, ternyata Tuhan membela. Jangan sampai nanti Tuhan ngomong sama saya misal saudara, kau tidak memberi persembahanmu. Sebetulnya Tuhan Yesus itu bukannya kekurangan apa-apa ya. Kalau dalam kitab Mazmur 50, kamu kira aku kekurangan apa-apa? Semua ini milikku. Tapi kenapa kita dituntut persembahan?
Pertama saudara, itu saudaraku disuruh kita itu supaya Tuhan mau tahu dulu sampai sejauh mana sih ketaatan kita, bukti kita mengasihi dia. Ketaatan kita yang paling dulu saudaraku, mau dilihat Tuhan Yesus. Bukan karena soal banyak dikitnya ya, bukan karena besar kecilnya kita beri persembahan. Tidak. Tetapi saudara, bagaimana ketaatan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan di sana Tuhan gak mau saudara, apa kata firman? Gak mau dia saudaraku tidak membalaskannya sama kita. Dia akan membalaskannya. Percaya saudara. Yang kedua, kenapa saudara? Tadi kalau yang pertama, menuntut, yaitu Tuhan mau tahu ketaatan kita. Yang kedua, supaya kita diberkati saudara di bumi ini. Yang ketiga, kita mengirim bahan bangunan rumah kita di sorga saudara. Yang keempat, kita ada upah. Belajar saudara. Dia pasti balaskan saudaraku kepada kita. Percaya itu. Ini saya hanya mengingatkan kita saja saudara. Supaya nanti saudara, apalagi biasanya kan kita take and less ya. Jangan takut memberi korbanmu. Bilang saja seperti kitab Yoel. Maupun kitab Kejadian. Tuhan yang menyediakan berkat kepada saya. Untuk menjadi persembahan buat dia. Makanya Kejadian berkata, datang Ishak ngomong. Pak, ya, mana korbannya? Sudah ada kayu, sudah ada pisau. Ini sudah ada api. Mana korbannya? Tuhan sudah sediakan nak. Woi, Abraham ini saudaraku luar biasa pernyataan. Saya sangat senang saudara. Makanya kalau saya, misalnya kalau dengan istri saya, percaya saja. Kayak tadi malam lah, mau hujan ya. Saya masih capek, gitu ya. Pak segera, udah mau hujan itu Pak. Supaya nanti jangan hanyut di bawah ini, apa-apa tuh, para sampah-sampah. Karena kemarin kami beres-beresan. Masih berantakan galo-galo. Saya bilang, ini pekerjaan Tuhan ini mah, percaya saja. Tuhan pasti tolong kita. Oh ternyata saudara, nggak jadi hujan ke kita. Selesai dulu kita buat. Saudara, memang kita harus belajar selalu memperkatakan firman. Tuhan sudah sediakan. Tapi ketika dia sudah sediakan, ya harus segera misalnya memberi ya. Ditahan-tahan. Seperti dalam kitab Amsal 11. Banyak orang menahan, mental penahan. Udah dikasih, nggak dikasih sama Tuhan. Padahal kalau dikasih, dia sedang menabur benih di ladang Tuhan. Ladang Tuhan ladang paling subur. Ketika kita memberi, kita sedang menabur benih. Dan benih itu saudara mau tahu. Yang kita tabur di ladang Tuhan itu pasti menghasilkan. Karena ladang Tuhan itu ladang kerajaan sorga. Paling subur. Itu minimal 30 kali lipat. Hasilnya saudara. Kedua 60 kali lipat. Yang ketiga 100 kali lipat. Percaya itu saudara. Kita belajar memberi. Ini hanya menyemangati kita supaya nanti saudara belajar dulu beriman ya, menabur. Saudara jangan pengen menuai tapi nggak pernah menabur benih di ladang. Makanya dalam penglihatan ini ya, ladang anak-anak Tuhan, tahu nggak saudara? Ada yang sudah nggak dikerjakan, hanya nongkrong baik jinguk-jinguk ladangnya, ini. Yang kedua, ya kerjakan ya sekedar, ya yang penting dilihat sama Pak Pendeta. Saya ada action, tapi dikit baik. Ada yang mengerjakannya memang semangat. Lalu taburkan benih. Ya wajar saja kalau dia diberkati. Iya. Karena apa? Jangan kita menuai. Jangan kita pengen menuai kelak, tapi nggak pernah menabur, saudara. Apalagi kalau menaburnya dengan terpaksa, dengan sedih hati. Waduh, saudara. Nggak jadi berkat nanti saudara, nggak ada hasil apa-apa. Apalagi karena supaya dilihat orang, waduh Tuhan ngomong, dia sudah dapat upahnya. Karena ada orang memberi, jangan diketahui tangan kirimu katanya. Kalau ini enggak, misalnya supaya orang tahu, dia sudah dapat upah. Kita memberi saudara, pertama karena kita tahu itu firman. Korban yang terbakar saudara tahu? Kalau dalam penglihatan,
Makanya ada pernah penglihatan di sini, waktu kita korbankan persembahan, nggak terbakar semua. Punya siapa yang nggak terbakar itu ya? Rupanya ada beberapa teman, dia memberinya itu saudaraku, nggak tulus ikhlas. Terpaksa, bahkan bersungut-sungut. Makanya nggak terbakar. Tapi kalau dia memberi dengan sukacita, dengan saudaraku ada kerelaan, ada keikhlasan, ketulusan, waduh saudara, terbakar, langsung dikembalikan kepada orang itu. Ratusan kali lipat, udah dapat berkat di sorga, dapat upah, dia mengirim bahan bangunannya di sorga. Waduh luar biasa, dia diberkati di bumi. Usaha pekerjaannya diberkati. Saudara, apa usaha pekerjaan kita? Jangan lepaskan korban-korbanmu sama Tuhan. Makanya ada korban tatangan, korban sulung. Ya, korban pertama kita beri, korban persepuluhan, persembahan persepuluhan. Kita beri yang terbaik, apalagi sebentar lagi Paskah, Natal. Seperti ayat ini. Kalau ada yang ngomong yang gusar, enggak sama masalah, biar aja. Banyak yang gusar ada masalah. Selalu ada itu saudara seperti Iskariot, Yudas ini, selalu ada itu. Makanya saudara kau usah pribadi, lanjutkan saja. Iya, karena ini pekerjaan Tuhan. Dia yang sediakan berkat kok. Kenapa kita pusing? Ini pekerjaan dia ini, pekerjaan Tuhan ini. Bukan kita yang cari duitnya itu. Kita hanya ngomong, Tuhan siapkan dana ya, untuk jadi persembahan buatmu. Kalau begitu doa-doa kita tiap hari, Bapak saya mau beribadah. Saya mau beri dulu korban saya yang menaik dulu. Yang lebih baik lagi Tuhan dari yang kemarin. Tolong siapkanlah berkat itu ya Bapak. Weh, kalau kita ngomong begitu, karena kita memang mau datang beribadah. Tapi kalau di pikiran kita, nanti dapat berkat ini, saya mau jadi begini dan begitu. Coba dulu saudara, Tuhan, saya mau berikan saya berkat-Mu melimpah. Pertama Tuhan supaya saya bisa beribadah, saya beri persembahan saya yang terbaik untuk Tuhan. Ada kebutuhan kami juga. Kan pertama kan untuk Tuhan ya. Dengan itu saudara, firman Allah berkata, kita akan diberkati melimpah. Alkitab berkata, ada orang yang menyebar harta. Satu lagi firman, coba. Amsal pasal 11. Satu lagi dulu firman. Ayat 24, 32. Amsal 11 ayat 24, 32. Iya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, firman ini mengingatkan kita. Teruslah kita menyebar harta kita. Enggak sekarang kita dapat hasilnya, besok. Besoknya, jangan takut saudara. Percaya saja. Tuhan pasti bekerja memberkati kita. Demikianlah saudara firman Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Yaitu sekalipun aku dalam lembah kelam. Dan nanti kita akan doakan dari Bapak. Ada di sini dari Bapak Rinson Manurung. Haleluya, mohon dibantu dalam doa. Sebab saya percaya berkat doa Amang beserta hamba-hamba Tuhan dan jemaat, saya menerima mujizat kesembuhan dan mohon pengampunan dosa. Sebab saya setiap hari mengalami pening, tengkuk, leher, tegang dan badan terasa lemah. Sebab dokter memvonis ada bakteri dan virus di dalam tubuh ini. Mohon atas doa agar bakteri diangkat dan virus yang ada di dalam darah ini dimatikan oleh bidur-bidus agar saya dapat bersukacita memuji dan melakukan. Percaya saja Pak. Kalau boleh ini saya minta tolong ini Bapak Rinson Manurung. Tolong setiap hari pagi siang malam minum minyak doa terus Pak. Oleskan terus. Katakan oleh bilur-bilur Yesus yang saya minum ini, semua penyakit saya sembuh. Percaya saja. Terus. Tapi dengan ibadah benar-benar ya. Nanti tolong baca Pak Daniel 6 ayat 11. Cara berdoa yang benar.
Bapak lakukan ini terus menerus, kita akan doakan. Percaya Pak, Bapak akan disembuhkan Tuhan. Jangan ragu. Daniel pasal 6 ya Pak ya, ayat 11. Nanti siapkan minyak Pak. Oke, baik, kita angkat pujian. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau beserta, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Aku percaya, ku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, ku percaya, berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita angkat tangan kita. Sekalipun aku dalam lembah, arti lembah kelam, ada persoalan masalah, jangan takut saudara. Ada Tuhan menyertai di lembah kelam itu. Sebab Kau beserta, sekalipun badai topan datang, topan datang pada, ku tak gentar. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Ku puji, ku sembah, ku sembah. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, ku melimpah, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami sembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di surga yang telah memberkati, menolong kami, mengasihi kami, terutama malam yang begitu indah luar biasa. Tuhan telah memimpin kami beribadah, menaikkan persembahan kami kepada Tuhan. Dan kami juga Bapa surga telah mendengarkan firman Allah sebagai makanan roh kami. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah kami makan firman yang keluar dari mulut Allah, untuk menguatkan kami, memberkati kami, menambah iman percaya kami. Bapa, ampuni dosa kami, maafkan kami Tuhan, yang menyakiti Tuhan. Lesa kama prado leda gama golado dogo erete seke mede frenta me prano seke. Berkati semua umat-Mu yang apalagi sudah beribadah ini. Berkati roti, makan dan minuman kami. Jauhkan kami dari semua penyakit apapun, termasuk dari penyakit virus corona. Kami bersyukur selama kami beribadah sampai selama ini Tuhan. Tuhan begitu luar biasa berjaga-jaga atas kami. Lanjutkan terus kasih setia-Mu ini kepada kami. Karena kami memang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ibadah selama ini boleh berjalan dengan baik karena semua kemurahan-Mu. Karena Tuhan Yesus yang menjadi penyelenggara.
Engkau memberkati juga umat-Mu Tuhan. Lanjutkan terus berkat-Mu melimpah buat kami Bapa. Buat kami percaya kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu lah kami berani Tuhan menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Untuk meminta kemurahan-Mu dari surga kembali. Karena hidup kami hidup dari kasih karunia demi kasih karunia setiap hari. Kami nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Engkau kemampuan kesanggupan kami. Berkati semua jemaat-Mu. Berjaga-jagalah Tuhan untuk keselamatan, kebaikan, kesehatan kami. Berjaga-jagalah Tuhan untuk menggembalakan, memelihara, memberkati, menjagai kami. Berjaga-jagalah Tuhan untuk menjauhkan kami dari semua penyakit apapun, termasuk dari penyakit virus corona. Terima kasih Tuhan hari ini. Engkau telah bekerja. Berkati semua umat yang beribadah ini. Berkati usaha pekerjaan kami semua. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian, bahkan dari jangan ada impuls keluar. Berkati dengan melimpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Tolong disiapkan minyak juga, termasuk kalau Felicia kalau masih demam, tolong disiapkan minyak ya. Dan juga di sini terutama Bapak Rinson Manurung, juga si Mahda atau si Dina dan siapa saja, supaya siapkan minyak doa. Percaya sudah, yaitu Bapak Rinson, terutama yang paling utama Pak, betul-betul Bapak itu bertekad hidup kudus dan jangan lagi jatuh dalam dosa. Minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa Bapak. Saya percaya itu. Ya, saya percaya. Kalau sudah minta ampun, percaya saja. Kalau nggak hari ini, besok Tuhan akan sembuhkan Bapak. Percaya saja, nggak usah takut Pak. Ya. Yang penting katakan tiap hari, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Saya percaya. Waktu Bapak meminum doa, nggak usah khawatir Pak. Kalau perlu banyak-banyak minumannya doa, nggak ada masalah. Kita angkat pujian lagi. Ada kuasa dalam rannya satu kali. Kita doakan Bapak ini. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan Bapak kembali, Bapak Rinson Manurung. Tolong Pak Rinson, ambil minyakmu, oleskan minyakmu di tanganmu, ke-12 tanganmu. Arahkan tanganmu sebelah ke HP-mu. Maka dalam nama Yesus tumpangkan tanganmu kepada, yaitu leher. Dalam nama Yesus. Hei, engkau penyakit, yaitu virus, dan juga yaitu bakteri yang membuat pening Bapak Rinson Manurung, menjadi tengkuk, leher tegang, badan terasa lemah. Maka dalam nama Tuhan Yesus, hei engkau setiap penyakit, lenyap, pergi. Dalam nama Yesus, keluar, pergi, lenyap engkau, sembuhlah seluruh tubuhmu Pak Rinson Manurung. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus sudah semua penyakit sembuh. Berkati Tuhan Bapak, sekarang tumpangkan tanganmu. Jamalah dia Tuhan. Sekarang minum minyak doa itu Pak. Katakan oleh bilur-bilur Yesus. 3 sendok Pak. Katakan oleh bilur-bilur Yesus saya minum ini, maka semua penyakit saya lenyap, sembuh dengan total. Katakan Pak. Dan juga yaitu saudara, yaitu Felicia, dalam nama Yesus, sembuhlah Felicia dari demam panasnya. Oleh bilur-bilur Yesus Felicia sembuh. Yaitu anaknya Bapak
yaitu Pak Supardiadi, Ibu Keketo. Dalam nama Yesus sembuhlah dia oleh bilur-bilurmu. Juga si Dinan, si Magda. Mari Tuhan menyatakan kesembuhan kepada mereka. Bungkus mereka dengan darah Yesus. Dan siapapun sekarang Bapak yang meminta pertolongan, Bapak semua jemaat Tuhan, oleh bilur-bilurmu lah semua penyakit sudah sembuh. Semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikianlah berkati semua umat yang sudah beribadah ini. Bungkus kami dengan darah-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan hari ini untuk kemurahan-Mu. Demikian Tuhan Yesus, yaitu Bapak, kami akan melanjutkan sebentar rapat sederhana, rapat kecil, kami tetap serahkan ke tangan Tuhan. Nanti pulangnya kami serahkan perjalanan kami pulang ke tangan Tuhan. Dan hamba-Mu tetap memperkatakan firman, orang yang duduk dalam lindungan tinggi dan yang bermalam dalam naungan Maha Kuasa yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya akan menurunkan engkau di bawah sayapnya, engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepada untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya malaikat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Tuhan, kami percaya firman-Mu telah bekerja luar biasa, memelihara, menjaga, memberkati umat-Mu. Tuhan sudah bawa kami hidup berkemenangan, berkelimpahan, banyak keberuntungan, keberhasilan, sukacita, kebahagiaan, mengalami mujizat Tuhan. Mengalami tubuh makin kuat, makin sehat, dan Kau telah jauhkan kami dari semua penyakit apapun, termasuk dari penyakit virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami nanti pulang tibakan selamat lancar ke rumah masing-masing. Lindungi kami dalam tidur malam ini, jauhkan kami dari semua apapun segala masalah kami. Dan besok pagi bangunkan kami dengan tubuh makin kuat, makin sehat. Ingatkan kami datang berdoa terus sehingga besok hari sampai maranatha hidup kami terpelihara, tidak kurang apapun juga. Terpujilah namamu Bapa, kami sudah percaya. Tuhan sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjaga, memelihara, menggembalakan segala umat sekalian dari saat ini sampai maranatha. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik saudara, kita akan rapat. Tolong dulu dipersiapkan meja-meja, yaitu di sini teman-teman sekalian. Nggak usah lagi, itu langsung selesai saja. Iya boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan kursi biasa aja.